balap yang kencang. Simple ya, saya masuk teknik fisika hanya ingin nge-create mobil balap yang kencang supaya saya bisa lebih kencang lagi di sirkuit. Makanya sidang saya dulu di tahun 2020 itu rancang bangun knalpot balap khusus mesin L12B atau Honda Brio. Ini metodologi penelitian saya, jadi sirkuit sentul saya pelajarin, kemudian mobilnya masih pakai knalpot standar, regulasi hanya mengizinkan yang dimodifikasi ECU dan PG knalpot. Makanya saya bikinlah knalpot khusus Honda Brio yang sesuai dengan mesin L12B tersebut supaya bisa menang di sirkuit sentul. Goalnya itu. Nah, saya bikinnya itu supaya bisa lebih murah. Yang saya tawarkan dari sidang skripsi saya adalah saya menggunakan CFD, Computational Fluid Dynamics. Jadi saya itu membuat 3D model nih, seperti gambar ini, teman-teman. 3D modelnya dulu di komputer, kemudian saya analisis dulu secara komputasi dinamika fluida, dan memang ada error kalau komputasi numerik ya. Komputasi komputer itu kan numerik, ada error. Yang kita perlu perkecil itu adalah errornya itu. Errornya itu maksimal 5%. Dan punya saya itu di bawah 5%, meskipun 4,5%. Nah, setelah itu baru saya bikin knalpot aslinya seperti di foto yang ini. Jadi, lebih murah biaya R&D-nya ketimbang kita try and error. Itu dulu esensi dari skripsi saya. Dan ya tentu, tujuan skripsi saya adalah menangin mobil merah ini di Sentul. Nggak sampai di situ aja. Hobi saya di bidang otomotif, itu ternyata membawa saya akhirnya bisa punya paper ilmiah Scopus, Trindex Scopus. Jadi skripsi saya itu saya jadikan karya ilmiah internasional ya, gitu, manuskrip. Dan ini sertifikat dan bukti Scopusnya. Saya nggak pernah kepikir untuk bisa punya Scopus hanya dari hobi. Tapi ini yang benar kejadian di saya. Jadi itu makanya buat saya mimpi itu penting sekali karena itu adalah kekuatan segala macam yang mungkin mustahil. Jadi carilah mimpi teman-teman semua di sini dan beranilah untuk menggapainya. Ini basic tanpa perlu saya mengatakan ini khusus teknik fisika. Oke, sekarang kita berbicara masalah mindset. Hidup itu dinamis dan nggak selalu linear. Berdasarkan apa kata Heraklitus, filosof dari Yunani, everything is flux. Jadi akan ada senang, ada susah, ada baik, ada buruk, dan ada yang sesuai dan ada yang nggak sesuai. Nah, saya tuh bekerja pertama kali tahun 2020 Februari, 2021 Februari. Keterimanya di financial technology. Namanya Aman yang satu grup dengan Bang Jago. Mungkin yang Gen Z atau mungkin bapak-bapak di sini semua pernah dengar Bang Jago, salah satu bank digital terbesar di Indonesia saat ini. Ini foto saya bekerja di sana. Jadi saya sebagai lulusan teknik fisika kerja malah di bidang financial. Nah, saya sedikit cerita mengenai Aman. Aman tuh memberikan akses keuangan. Jadi kalau ada ibu-ibu yang UMKM, karena targetnya adalah ibu-ibu UMKM, kalau dia punya usaha, dia mau pembiayaan, bisa dibantu. Tapi ada juga akses lain seperti belajar, kebutuhan usaha atau logistik. Jadi kalau misalkan ibu-ibu itu mau belanja kebutuhan apa namanya usahanya dengan harga yang lebih miring, itu Aman akan bantu provide. Kemudian ada juga akses promosi dan peluang usaha. Jadi bisa dibilang Aman ini selain ada pembiayaan, Aman juga membantu mengajarkan atau mungkin memberdayakan klien-kliennya tersebut, which is itu adalah ibu-ibu pelaku usaha. Apakah ada bapak-bapak pelaku usaha? Enggak. Aman hanya fokus pada ibu-ibu. Singkatnya gitu Aman. Dan Aman itu peraturannya, regulasi semua ngacu ke Bank Jago, sehingga regulasinya pun seperti regulasi perbankan. Oke, ini realitas lagi. Saya kerja di Aman, itu kerja kotor pertama kali, admin operation. Saya nggak pernah nyangka saya lulus di pandemi 2020. Saya teknik fisika, saya berharap saya kerja di
perusahaan mobil ya, otomotif, mem- mem- menga- menganalisis entah itu aerodinamik, mesin. Saya malah kerja packing dan mendata pengiriman tablet ke tim sales lapangan. Ini saya pernah lakuin. Jadi, ya itulah yang kedua mengenai mindset. Dan kemudian baru 2 hari tim operation saya diangkat ke tim support aman yang sekarang profesi saya sekarang. Tapi saya harus memahami cara scripting dan programming menggunakan JavaScript dan Python. Kemudian saya harus paham database, SQL, RDBMS, dan tools-tools yang digunakan seperti ini. Jujur, waktu saya kuliah teknik fisika, ini tools yang nggak pernah saya pakai. Jadi makanya saya bilang bagian terbaiknya adalah saya nggak paham ini semua. Jadi ya itulah, hidup itu memang seperti roller coaster, kita harus resilient atau ketika jatuh bangkit lagi terus, jatuh bangkit, dan optimis. Itu mindset yang harus kita miliki. Oke, sekarang saya masuk ke materi dan technical ke teknik fisika. Saya perlu declare dulu job desk saya di Aman sebagai technical support engineer. Itu adalah problem solving kendala aplikasi atau bug aplikasi Aman berdasarkan laporan dari tim customer service. Kemudian yang kedua, saya melakukan user acceptance test atau menguji fitur baru yang nantinya akan rilis di aplikasi Aman di kemudian hari. Ketiga, saya membuat laporan result indicator untuk divisi tim tech atau IT menggunakan tools-tools ini. Nah, sekarang kita masuk kepada how to utilize. Bagaimana menggunakan ilmu teknik fisika untuk bekerja di ranah finansial. Ilmu teknik fisika yang saya gunakan ada 3. Algoritma dan pemrograman, desain instrumentasi engineering, dan metode penelitian. Dan di sini ada quote yang mungkin dari saya. Saya menganggap teknik fisika itu adalah bidang teknik yang mempelajari semua bidang teknik tanpa menguasai seluruhnya. Bisa dibilang generalis. Karena sewaktu saya dulu kuliah, saya belajar elektro, saya belajar industri, saya belajar PLC, saya belajar bahasa pemrograman, saya belajar material, saya belajar energi, dan mekanika fluida. Meskipun master of nothing dari semua itu. Tapi ketika kita berbicara ke situ, untuk yang bagian-bagian kulit, sebagai lulusan teknik fisika, saya bisa nyambung. Itu. Oke, simple. Algoritma dan pemrograman. Hampir semua namanya algoritma itu cara kerjanya pasti sequence. Jadi ketika itu mau diproses execute, itu pasti berurutan. Sesimpel kita manusia diberikan perintah membeli sebuah barang, 10 barang dari 10 tempat yang berbeda. Di otak kita pasti lebih mudah untuk membuat perintah itu menjadi sequence. Setelah dari warung A beli barang A, kemudian ke warung B membeli barang B. Di pemrograman itu saya lihat sama, baik itu bahasa pemrograman apapun. Contoh yang paling simpel ini adalah SQL atau Structured Query Language. Cara kerjanya juga sequence. Select dulu, ini bintangnya everything, jadi dia akan ngambil semua data dari database. Dari mana tempat ngambilnya? Oh, employee. Where ini adalah klausa kondisi. Jadi kita cuma ngambil kondisi yang departemennya sales doang. Order by last name. Jadi kita mau mengambil seluruh data departemen sales yang kita urut berdasarkan last name atau nama belakang. Ini adalah structure query language dan prosesnya juga sequence. Select, from, where, order. Saya kasih contoh lagi. JavaScript. Nah, mungkin teman-teman teknik fisika belajar PLC. Saya dulu belajar PLC. PLC itu kan simpelnya adalah eh, bahasa pemrograman juga, bisa dibilang. Hanya saja kalau PLC itu kan digunakan untuk menjalankan perintah menggerakkan sebuah benda mekanik. Misalkan motor,
atau mungkin di industri menyalakan mesin lain-lain. Nah, sama JavaScript, kalau ini kita lihat ya, sebenarnya mirip. var, di sini juga var. Kemudian di sini memang nggak ada n di seperti di PLC, tapi var-varnya kan mirip. Sekarang kita coba bedah. Saya mulai dari PLC dulu, ya sebagai teknik fisika. Kita mau menyalakan mesin, ya kan, motor kontrol menyalakan motor, false, motornya masih start buttonnya false, kemudian stop buttonnya juga false, motor runningnya juga false. Nah, kalau misalkan start buttonnya itu kita klik, motornya nggak running, dan motornya running true. Terus kalau misalkan kita stop button kita klik, motornya berjalan, maka motor runningnya false, mesinnya mati, motornya mati. Di sini juga sama, var, spreadsheet kita ngambil dari mana dulu, ini fungsi copy paste data. Mungkin ini simple ya, fungsi simple copy paste. Jadi kita copy paste data, tapi otomatis, bukan yang manual Ctrl C, Ctrl V, bukan. Ini akan kepake kalau kita harus membuat banyak membuat laporan dari jumlah dataset yang banyak. Nah, memahami ini sangat membantu kita menyelesaikan pekerjaan, terutama saya di bidang financial technology. Jadi, ambil spreadsheet-nya mau yang mana, get active spreadsheet, kemudian cari sumbernya, sumber data yang mau kita copy, dan kita mau paste ke destination-nya mana. Jadi, declare var source sheet, get sheet by name, masukin nama sheet-nya, kemudian masukkan destination-nya, dan nama sheet destination-nya. Nah, terus nanti ini ada var data range. Jadi kita data range-nya berapa kalau memang data range yang spesifik. Misalkan dari kolom A1 sampai D10 gitu misal. Kan kalau di spreadsheet kan gitu ya, di Excel. Nah, kemudian di destination sheet kalau misalkan ada data terus kita mau clear dulu, ya udah destination sheet dot clear, jadi kosong dulu. Jadi kalau di copy paste nanti pakai data full dari data source di destination sheet, udah bisa dipaste. Ini kalau satu tandanya dia ngambil ke kanan dulu satu dan ke bawah satu, jadi dia akan kepaste di kolom B2 gitu. Sebenarnya mirip gitu loh. Jadi karena ada kemiripan di situ, dan meskipun saya dulu belajar PLC sebagai teknik fisika, karena mirip, saya dapat logik utamanya. Dan itu membuat saya mungkin awal-awal saya banyak nanya dengan para lulusan TI di sana. Kemudian karena kan di teknik di fintech, sorry, financial technology, atau mungkin dunia perbankan, itu kan labelnya ya. Mungkin kalau di tim IT itu pasti lulusannya TI atau teknik informatika. Nah, saya sebagai teknik fisika yang nyempil di bidang TI, yang mau saya info di sini adalah saya bisa hidup atau mungkin bisa kerja bersama mereka setelah saya mempelajari bahasa pemrograman ini. Karena bersyukurnya adalah di teknik fisika itu logiknya tuh hampir sama gitu dalam pemrograman. Hanya saja bahasanya aja beda, di mana kita harus aktif tanya dulu. Mungkin bangsa sekitaran 3 bulan, kita udah bisa lari, ibaratnya. Udah bisa bekerja dengan ya sesuai dengan kualitas yang sesuai dengan teknik informatika. Jadi mungkin kalau sini ada teman-teman yang Gen Z atau masih kuliah teknik fisika, jangan takut apabila kerja di bidang yang beda sama teknik fisika. Gitu. Jadi nggak harus kita tuh kebatas di bidang mesin, laboratorium, monitoring, instrumentasi, enggak. Karena ya ibaratnya rezeki bisa dari mana aja. Gitu. Nah, ini Python juga kurang lebih sama. Dia juga sequence, meskipun rada beda, tapi dia sequence. Define dulu, ada if, ada else, nih mungkin kayak mirip-mirip bahasa Arduino ya.
gitu. If kalau misalkan nol dia return satu, tapi kalau else ya udah apa namanya n dikali n faktorial gitu min satu. Oke, jadi saya bisa belajar programming, SQL, JavaScript, Python di ranah financial technology ini karena saya memahami pola pikir dasarnya adalah sequence, yang namanya bahasa pemrograman. Karena itu adalah logika dasar cara kerja otak manusia. Dan karena itu adalah bahasa pemrograman ini kan dibikin oleh manusia juga. Cara kerjanya itu juga sequence gitu. Dan karena udah familiar dengan PLC, Arduino, kurang lebih sebenarnya sama. Tinggal masalah kita mau belajar lagi aja atau enggak. Oke, yang kedua, saya kan punya job desk mengenai user acceptance test, yaitu ngecek apakah fitur baru di aplikasi Aman ini layak launching ke production atau enggak. Nah, kalau misalkan nggak layak, akan saya balikin ke tim IT. Tapi kalau layak, launch. Simpelnya gitu. Nah, saya tuh berarti kalau sebagai peran menjalankan user acceptance test, saya tuh masuk di tim yang namanya Daily Scrum. Nah, ini adalah Scrum Framework yang ada di setiap startup company yang ada di baik Indonesia ataupun di luar. Di mana ada stakeholder atau pemegang saham memberikan keinginannya untuk kita bikin. Nah, tim IT kemudian membuat produk backlog, membuat sprint planning, rencana pembuatan itu, fitur, makan waktu berapa lama, perlu resource apa aja. Nah, ini daily scrum, ada to do, doing, dan nah saya itu masuk di doing. Doingnya apa? Ngecek apakah fitur ini layak launching atau enggak. Gitu. Nah, kalau misalkan layak launching, saya kasih laporan layak di sprint review. Kemudian kalau launching ya udah launching, kita ngasih laporan lagi ke stakeholder. Tapi kalau misalkan tidak layak, dia lari ke sprint retrospektif. Ini nggak layak, balikin lagi. Nah, itu saya yang uji. Nah, ini tuh sebenarnya pola ini itu sama seperti kita belajar PFD atau PNID. Prosesnya kan flow. Proses flow diagram dan piping instrumentation diagram. Hanya saja kan kalau teknik fisika, ini kan benda mati ya. Kita flow transfer pump, mesin boiler misalkan, yang ada apa tuh konduit-konduit dan ada saklar-saklarnya. Kalau ini benda hidup, which is itu adalah manusia, gitu. Jadi uh, bedanya kalau itu prosesnya ini diawali dengan benda mati, kalau itu manusia gitu loh. Sebenarnya sama dan prosesnya pun sama seperti proses flow diagram yang kita buat pencatatan. Normal pressure-nya berapa, maksimum pressure berapa di mesin tersebut, minimum pressure-nya berapa. Di situ juga sama. Hanya saja bedanya adalah mungkin maksimal durasi pengerjaan atau mungkin maksimal bandwidth yang bisa mengakses itu berapa gitu. Jadi hanya beda isi dokumennya aja. Tapi dokumennya mirip seperti ini, bentuknya tuh juga yang tabel-tabel seperti ini juga kok. Nih, saya kasih contoh. Nih kayak gini. Contoh salah satu pekerjaan saya membuat skenario test case skenario pengujian fitur baru sebelum fitur itu launching. Ini saya ambil contoh dari internet. Oh, buram. Jadi modulnya apa, fiturnya apa, terus apa yang saya uji, kemudian expected result ini adalah ekspektasi. Nah, masalahnya kan ekspektasi nggak selalu sejalan dengan realita. Disitulah peran saya harus ngetes. Kalau ekspektasinya berbeda dengan realita, akan saya tulis fail. Dan saya kasih bukti, nih failnya gara-gara ini. Nah, itu yang menjadi dokumen untuk tim tech atau tim IT memperbaiki.
Kurang lebih gitu gambaran. Jadi sebenarnya hampir sama dengan TFD dan PNID. Karena saya yakin sebagai teknik fisika, kita belajar ini. Makanya kenapa teknik fisika itu kuat di instrumentasi, monitoring, dan kalibrasi. Jadi kalau udah paham TFD, PNID, teman-teman tuh sebenarnya udah paham bagaimana sebuah proses. Termasuk proses membuat barang dari mentah menjadi barang jadi. Dari awal ke akhir. Dan di antara dari awal dan akhir itu, ada namanya pengetesan. Nah, itulah kenapa saya paham peran saya sebagai pelaksana user acceptance test di bidang fintech. Oke, ini yang terakhir. Metode penelitian. Di startup, ini sangat populer banget nih. Namanya Agile Tech Methodology. Ini populer banget. Jadi kalau teman-teman ada yang mau kerja di startup, saya sarankan untuk biasakan dengan istilah-istilah seperti ini. Seperti Scrum, yang tadi udah saya jelasin, Agile Methodology. Sebenarnya nggak usah rumit-rumit, ini sebenarnya sama dengan metode penelitian. Karena kalau metode penelitian itu kan dimulai dari curiosity, penasaran dulu, kemudian observasi, rumusan masalah, hipotesis. Ini bedanya cuma dia langsung plan aja, gitu loh. Karena dia kan udah dalam perusahaan, dia udah tahu dong, dia tujuannya apa, membuat aplikasi. Nah, tinggal masalahnya apa di aplikasi itu, jadi dia harus membuat rencana untuk memperbaiki masalah tersebut. Makanya langsung plan, kemudian mendesain, mendevelop, testing, ya, pengujian juga. Dan yang kelima ini agak beda. Kalau kita sebagai teknik fisika kan analisis ya, kita buat kesimpulan. Di sini dia langsung deploy. Ada apa namanya analisis itu ada, tapi karena namanya di startup itu kan goalnya adalah mencapai sesuatu dalam waktu sesingkat mungkin. Kayak Gojek tuh kan dulu fiturnya banyak ya. Ada Go Clean, Go Massage. Cuma kan sekarang udah nggak ada kan fitur Go Clean dan Go Massage. Karena ya itu tadi, dia langsung deploy tanpa dia tahu nih pasar akan menerima nggak ya fitur ini gitu. Nah kalau startup tuh pola pikirnya gitu, mau diterima atau enggak itu masalah nanti. Yang penting bikin dulu. Kalau misalkan nanti setelah di review tidak laku, dia matiin. Bedanya itu aja kalau di startup sama di teknik fisika. Jadi sebenarnya sama, cara kerjanya sama, eh, logikanya sama, hanya ada beda-beda dikit aja. Nah, di sini saya mau sedikit spill assignment saya. Jadi saya dulu di 2021, saya tuh diminta membuat result indicator report. Setiap hari Senin sampai Jumat, weekday, jam 17.30, berdasarkan database, MySQL, dan Grafana Dashboard. Ini dua tools yang saya pakai ya, yang tadi sempat saya spill di materi sebelumnya. Ini berperan sebagai data source. Nah, ini sifatnya repetitif. Saya harus bikin terus selama saya kerja di sini. Karena memang ini adalah assignment saya. Nah, dulu selama 6 bulan, waktu saya masih belum memahami, masih belajar ya bisa dibilang, saya bikin manual bener. Dan itu nggak enak. Karena tugasnya berulang, tapi saya harus bikin terus. Makin lama bosen. Akhirnya saya kepikir, ada nggak sih gimana caranya untuk mengotomatisasi kerjaan ini? Makanya itu saya discuss dengan teman-teman saya di tim IT. Saya nanya, gimana ya cara bikinnya jadi otomatis? Maka saya bikinlah automatic reporting tools yang bisa ngambil data otomatis dan report langsung otomatis ke setiap resipien. Kebetulan resipien itu ada COO, Chief Operating Officer, ada kepala divisi IT, ada masing-masing ketua tim IT, karena tim IT itu kalau di startup dibagi-bagi lagi. Jadi
resipiennya lebih dari satu. Nah, kalau dulu, ini saya kirim satu persatu by email. Sekarang, enggak. Nah, cara kerjanya gimana? Ya, kurang lebih seperti metode penelitian. Saya penasaran, saya punya masalah, saya rumuskan masalahnya, saya gathering data, bikin hipotesis, saya develop. Gimana caranya? Saya udah paham SQL, ya kan? Dan saya juga paham cara baca Grafana. Ini data source. Saya minta tolong sama IT dan saya juga bantu kerjain. Gimana cara ini tarik datanya? Tiap hari secara otomatis. Nah, masukin kepada Google Sheet. Ini sebagai data hub. Kemudian dengan bantuan coding JavaScript, saya olah itu data. Kemudian untuk bisa dikirim ke masing-masing resipien, ada namanya API. API itu singkatan dari, kadang saya lupa, singkatan dari antarmuka pemrograman aplikasi atau interface programming application. Ini simpelnya API itu biar nggak rumit. Ini ibaratnya kunci supaya antara dua aplikasi berbeda bisa berkomunikasi. Misal, kita mau mengirim data dari email ke WhatsApp, Google Mail ke WhatsApp. Bisa nggak? Bisa. Asal syaratnya adalah API dari Google Mail bisa kita dapetin dan API dari WhatsApp bisa kita dapetin. Kemudian dihubungkan dengan bahasa pemrograman baik itu Python atau JavaScript. Nah, yang jadi masalah kan adalah kadang-kadang API ini kan bukan kadang-kadang, selalu API ini kan dipegang oleh korporat ya. Google Mail ya dipegang oleh Google, WhatsApp dipegang oleh Facebook. Nah, korporat ini nggak mau nge-share API ini gitu. Tapi kalau misalkan kita API dapat, anything kita bisa lakukan. Nah, API ini connect ke Google Chat, saya dapetin dulu, ya kan? Jadi dari Google Sheet, saya mau kirim ke Google Chat. Saya dapetin API Google Chat. Kemudian setelah itu, report ini bisa diterima oleh semua resipien every weekday setiap jam 17.30. Dan reporting tools ini saya yang buat sebagai lulusan teknik fisika. Dengan tentunya saya bekerja sama dengan para lulusan teknik informatika. Tapi idenya itu dari saya gitu. Ini kurang lebih yang bisa saya sharing. Nah, makanya itu saya dapat penghargaan dari kantor saya karena berkontribusi dalam mempermudah reporting ketika kantor memiliki peralihan dari sistem perbankan konvensional ke sistem perbankan syariah. Karena Aman tuh dulu pernah menggunakan sistem perbankan konvensional, gitu. Kan kembali lagi yang seperti di awal saya bilang, ini kan peraturan bank. Nah dulu tuh Aman pakai peraturan bank konvensional. Nah kan di Indonesia begitu bank syariah udah ada regulasinya jelas, Aman migrasi ke syariah. Nah, reporting saya ini mempermudah report ketika ada peralihan dari konvensional ke syariah. Maka itu saya dapat penghargaan. Nah, sekarang udah ini terakhir, kesimpulan, sebagai lulusan teknik fisika, kita tuh bahasa kerennya jack of all trades. Generalis yang mengerti semuanya meskipun master of nothing. Tapi ketika kita diajak bicara elektro, kita bisa nyambung, mekanika fluida kita bisa nyambung, pesawat kita bisa nyambung, pemrograman kita bisa nyambung, industri kita bisa nyambung. Material pun bisa nyambung, karena kita dulu belajar material. Pastikan ada material elastik, komposit, shear stress, shear strength. Nah, makanya saya bilang teknik fisika itu jack of all trades. Jadi bisa berbangga hati dan sangat saya encourage karena bisa banget ilmu teknik fisika ini digunakan untuk menyelesaikan beragam macam masalah
dari berbagai bidang. Itu aja yang saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya kembalikan kepada Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan dari Pak Kresna. Bagi yang akan bertanya, silahkan menulis di chat box ya. Pertanyaannya nanti saya bacakan. Silahkan dituliskan pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaan, saya ingin bertanya ini, Pak. Ini tadi di slide sebelumnya ini yang ada sertifikatnya tadi itu. Eh, nah ini. Yang ada ini tadi yang sertifikat, Iya? sertifikat. Oh, sertifikat. Oke. Nah, ini kan di situ ada Chief Digital Officer ya. Nah, itu yang di bawahnya Chief Digital Officer itu ada berapa grup ini kalau ini di aman aman ya Hmm, aman betul, Pak. ya ya ya. Itu ada berapa divisi lagi nih kalau di Digital Officer ini? Oke. Divisinya itu ada developer, satu, itu IT yang ibaratnya back end atau front end, membuat aplikasi. Kemudian ada penguji atau tim QA, itu yang apa namanya, membantu dalam pengetesan fitur-fitur baru sebelum rilis. Nah, ini nih yang lucu nih Pak. Saya kan tech support, tapi kok saya dapat job desk QA ya? Ya itu bisa dibilang mungkin karena dulu titah dari atasan lah. Dia nawarin, kamu belajar gak jadi QA? Ya udah saya simply saya terima. Gitu aja sih Pak. Jadi ada total ada tiga, Oh, developer, QA, tech support. ya. Masing-masing ada berapa orang ini? Untuk bayangan, oh ini timnya sekian, ini khusus untuk yang Oh, bagian digital. banyak Pak. Banyak, cukup banyak. Developer ini mungkin di atas 60. Oh, Kemudian untuk hmm, QA di atas 20. Tech support ini sekitaran 8, termasuk 8. saya. Oh, paling Iya. banyak developer ya ini ya. Iya Pak, karena emang sering bikin fitur baru. Oh gitu. Ya. Iya. Oh, itu apa memang direncanakan ya dalam ditargetkan atau gimana itu dalam 1 tahun atau mungkin dalam bulan itu target Oh, fitur-fitur baru itu? iya Pak, betul, betul Pak, betul. Ditargetkan. Jadi Aman tuh kan berdiri di 2021 tanggal 8 Maret, hari maaf hari hari wanita atau hari Kartini ya. Maaf saya, Hmm, ya 8 Maret pokoknya. ya ya. Nah, karena memang target marketnya itu kan wanita ya Pak, wanita UMKM. Jadi Oh, dia memang launchingnya sengaja di hari wanita atau hari Kartini itu. oh gitu. Terus dia itu dari situ dia memang langsung udah punya rencana, saya mau bikin fitur ini, fitur ini, fitur ini. Nah itu semua ada ininya Pak, ada plan-nya. Fitur ini harus selesai di tanggal sekian, ini Hmm, tanggal sekian, tanggal sekian. Jadi seperti contoh yang syariah ini, waktu itu ini proses peralihannya itu di akhir tahun 2021, kalau saya nggak hmm, salah ingat ya. ya. Dan itu juga ada targetnya. Kita harus sudah syariah di tahun 2022. Gitu. Hmm, ya ya ya. Jadi memang betul Pak, ada target. Jadi ini apa nasabah atau apanya itu wanita ya nggak boleh yang bukan wanita ini. Iya Pak, betul betul. Saya juga nanya pernah ke CEO-nya waktu itu Bu Rati, Hmm. Bu, emang nggak boleh laki-laki Bu? Laki-laki kan juga punya usaha, terus juga banyak laki-laki yang Ah, menjalankan ya. usaha dengan benar. Nah, ini jawaban Bu Rati nih. Bu Rati jawabannya lumayan unik. Karena gini, Kresna, saya pernah studi juga, meskipun saya dari perbankan, tapi saya pernah studi. Saya pernah melakukan, dari studi saya itu, saya menyimpulkan yang namanya wanita, kebanyakan ketika dia diberikan uang, dia itu pasti akan menggunakan uangnya untuk kebutuhan keluarganya. Berbeda dengan laki-laki, ada risiko, maaf, maaf, kadang dipakai untuk menikah lagi.
Nah, itu jawabannya Ibu Ratih itu dulu gitu. Jadi makanya kenapa perempuan semua, Pak Hmm, Edi. oke, baik. Ini ada pertanyaan yang masuk nih. Oh ya? Saya bacakan ini pertanyaan masuk nih kan. Ini saya mengisi aja nih. Dari Pak Ferry ini. Oke. Dia bertanya Pak Krisna, untuk menghubungkan kedua API pakai JavaScript atau Mm-mm. Python. Ini apa aplikasi mungkin tadi yang slide sebelum ini atau apa itu Mm-mm. ya? Betul, betul. Nah, ini Ini. ada JavaScript ya sama Google Chat barangkali gitu ya. Ini ada Mm-mm. ini ada frameworknya. Ini ditanya ini bagaimana frameworknya, bagaimana algoritmanya Mm. dalam programming itu menggunakan operating system apa? Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Pak Ferry. Izin menjawab. Pertama, saya jawab dari operating system ya. Operating system karena saya itu menggunakan Windows, laptop kantor, jadi saya pakai Windows. Tapi nggak menutup kemungkinan yang menggunakan Macintosh, MacBook, atau Linux itu bisa juga. Jadi fleksibel sebenarnya masalah operating system. Nah, kemudian bagaimana menghubungkan API menggunakan JavaScript atau Python? Nah, di sini JavaScript atau Python itu bisa dibilang bahasa yang menghubungkan antara dua aplikasi berbeda ini, Google Sheet dan Google Chat. Di kasus saya ya. Nah, dihubungkannya adalah bagaimana menghubungkan kedua API berbeda ini. Di coding langsung di dalam JavaScript dan Python-nya, Pak. Jadi, eh, bahasa JavaScript dan Python itu kan berbeda ya. Tinggal masalah eh, bahasa yang kita pakai aja gitu. Kalau pakai JavaScript bisa dihubungkan, kita copy paste aja API-nya di JavaScript-nya. Kalau pakai Python, tinggal di copy paste aja API-nya juga gitu. Untuk framework dan algoritmanya. Maaf, boleh lebih spesifik mungkin Pak? Takut saya salah jawab mungkin. Kira-kira expect jawabannya seperti apa ya mengenai framework dan algoritma? Oh ya, ini saya ini. Mungkin ada penjelasan tambahan dari Pak Ferry ini bisa menggunakan mikrofonnya. Silakan. Silakan Pak Ferry. Oh, nggak ada ini ya. Mungkin ada bisa di apa? Ada penjelasan tambahannya lagi nggak nih yang dari pertanyaan Pak Ferry nih? Kalau dari Pak Krisna ini. Oh, ini ada nih. Hmm, Ini Mana? ini tambahan penjelasannya. Kalau kita Oh, ini framework. ya frameworknya. Betul, harus di setup. Nah, setupnya itu langsung di eh, JavaScript atau Python itu, Pak. Makanya kenapa di Python kan ada dev ya. Nih yang ini, dev. Sebentar, sebentar, sebentar. Nah, ini dev. Dev ini artinya define. Ini dev ini banyak. Bisa define dataset. Nah, kalau saya tuh dev, kalau saya pakai Python ya, berarti saya dev atau define Google Sheet saya yang menjadi data hub. Saya kasih apa namanya ininya di sini dev. Kemudian saya kasih dev lagi di bawahnya itu dev tujuannya apa apa Google Chat kan itu saya define juga gitu perlu jadi Pak betul betul jawabannya perlu tapi tergantung bahasa pemrograman apa yang kita pakai ya Pak kalau di JavaScript dia ngedefine-nya itu lebih bukan lebih simpel sih mungkin karena saya lebih familiar aja ya kalau di JavaScript dia pakai var ininya setup frameworknya jadi var spreadsheet get active spreadsheet ini source sheet destination. Nah, ini kan bentuk dari setup framework ya, gitu. Betul. Jadi setup dulu, ini kayak gini,
Kemudian baru kita masuk ke komennya. Kita mau apa dari framework itu? Kita mau ngambil apa nih? Kita mau ngerjain apa? Nah, itu. Jadi betul Pak Ferry, setup dulu. Tapi tergantung bahasa pemrograman apa yang kita gunakan. Baik. Semoga Berikutnya, menjawab. ya, berikutnya dari Pak Heri Wijayanto. Dari beberapa metode pengembangan, metode mana yang digunakan atau paling sering digunakan? Dari Mungkin pengembangan. tadi yang apa lingkaran tadi ya, atau Oh iya iya. Ya. nah itu kan metode Ah lain. ini. Nah, mungkin Oke, oke. Pak Heri, izin menjawab. Jika di startup yang paling sering agile, Pak. Startup itu metodologinya paling ini yang paling populer. Saya ambil contoh yang tadi Gojek itu. Gojek itu kan banyak ya produknya dulu, nggak kayak sekarang yang cuma ada Gojek, Gokar, GoPay, kemudian GoBox, terus ada GoTransit. Kalau dulu kan banyak tuh ya, ada GoClean, ada GoMassage, Go macem-macem tuh. Paling banyak kalau di startup agile, Pak. Karena mereka itu kalau di startup karena tujuan utama startup adalah mencapai growth atau perkembangan secepat mungkin dalam waktu yang sesingkat mungkin. Jadi mereka metodologinya tuh agile. Mereka langsung planning, design, develop, test, lempar ke production. Tergantung nanti terserah pasar mau menggunakan atau enggak fitur itu. Nanti baru mereka review lagi dan baru mereka planning lagi untuk menghadapi review ini. Gitu. Makanya kenapa di aplikasi kan kita sering ya, baik itu di Android ataupun di iOS, ada review kan, bintang 1 sampai bintang 5. Nah, mereka tuh bekerja berdasarkan review itu, Pak. Jadi paling banyak kalau di startup agile. Beda banget sama teknik fisika. Kalau kita kan dulu pengujian, analisis, kesimpulan. Dan dari kesimpulan kita harus benar-benar mempertanggungjawabkan uh, penelitian kita. Kan gitu ya. Nah, kalau di startup tuh enggak. Agile, Pak. Semoga menjawab. baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Dasri ya. Apakah program atau aplikasi yang dikembangkan ini bisa membantu korban nasabah yang ke hacker kasus rekeningnya tercuri sehingga tabungan tersedot tanpa si nasabah tidak tahu ada transaksi. Terima kasih. Oke, oke. Ini pertanyaannya Masalah bagus. security ini kan, apa Iya, mungkin betul, 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 betul. ini aspek Ini security sebelumnya. gimana nih kalau dia Hmm. aman ya? Mungkin Oke, ada yes, gambarannya. yes, yes, yes. Ini nih Pak. Ini sebelumnya saya declare dulu. Kebetulan saya udah ada rencana mau S2 di cyber security. Karena saya belajar di sini kerja kan praktikal ya. Saya menilai cyber security ini sangat dibutuhkan di Indonesia di masa mendatang. Karena kita Indonesia ini lagi benar-benar bergerak ke arah digitalisasi ya. Segalanya digital. KTP udah digital. Waktu itu apa tuh kartu BPJS sudah digital. Nah, masalahnya kan keamanannya itu gimana? Kan gitu ya. Jadi ini saya jawab dulu. Mungkin kalau yang dari teknik fisika ingin ke cyber security lanjut studi, oh ini boleh banget gitu. Nah, untuk program yang mungkin program yang tadi ya yang saya bikin, jawaban singkatnya enggak, Pak. Karena ini kan hanya reporting. Saya hanya reporting kinerja dari yang ada di database dan di Grafana ini gitu. Jadi jawabannya enggak kasus uh, itu enggak kasus apa namanya kebocoran data, rekeningnya tercuri enggak. Namun Pak, untuk yang kasus kebocoran data dan rekening tercuri itu masuk di job desk saya yang pertama. Saya handle laporan dari customer service, laporan bug, nah termasuk laporan rekening tercuri. Ini kalau saya boleh izin share, saya dulu pernah.
ada kasus nasabah mungkin nggak langsung hack ya, karena sistem aplikasi keamanan di Aman ini dia mengacu ke salah satunya ISO 27001. Itu kan ISO atau standar keamanan aplikasi secara internasional. Jadi Aman tuh ngacu ke situ dan ngacu ke peraturan perbankan lainnya. Jadi data di Aman itu relatif sejauh ini aman. Nah, tapi mengenai rekeningnya tercuri, ini kan saya berbicara uang. Pernah ada Pak, tapi kasusnya bukan tercurinya itu bukan dari hacker, tapi dari fraud. Apa itu? Oknum kita sendiri, tim kita sendiri yang mencuri. Itu pernah ada. Dan itu saya tanganin eh, sampai saya harus dapetin bukti pengiriman uang dari Bank Jago. Saya jadi koordinasi sama Bank Jago. Kemudian saya harus eh, diskusikan ini kepada tim IT, diklarifikasi, ya betul uang ini masuk ke rekening sekian, atas nama sekian. Tapi gimana ya kok uang ini bisa diambil? Nah, ternyata ini tuh uang ini bisa terambil karena masalah edukasi nasabah. Jadi kebetulan kita punya nasabah yang ibu-ibu mungkin usianya udah lanjut. Nah, ibu ini percaya-percaya aja. Ya udah ditransfer. Sesimpel itu. Jadi ya rekeningnya tercuri tapi bukan karena hacker, tapi karena masalah ibu ini tidak memahami bahwa yang namanya OTP, yang namanya password, terus user ID dari aplikasi perbankan itu, atau mungkin aplikasi aman ini kan juga saldonya masuk situ ya. Itu nggak boleh di-share berdasarkan ISO 27001. Jadi makanya keamanan data dari dalam sebuah apa ya data dunia digital itu nggak hanya serta merta dari kecanggihan sistem keamanan itu eh, dat tempat, tapi juga dari kita sebagai user harus tahu info mana yang boleh kita share, mana yang tidak. Salah satu jangan pernah sedikit pun share OTP. Apalagi kalau OTP, misalkan OTP transaksi keuangan. Wah, itu nggak boleh. Itu. Semoga menjawab Pak Dasri. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang muncul lagi, mungkin bisa dijelaskan ya ini tentang kalau fintech ini apa saja yang ditangani? Oke. Okay. Oke. Okay. Kan Fintech tadi apa oh sih ini untuk rintangannya? ibu-ibu. Nah ini apa saja ini yang apa yang lingkup Oke. Okay. transaksinya gitu ya? Oke. Okay. Oke. Okay. Fintech. Nah, fintech itu singkatan dari financial technology. Nah, sebenarnya simpelnya adalah fintech itu lembaga keuangan non bank, tapi dia punya produk keuangan. Nah, simpelnya nih, pinjol itu masuk kepada fintech. Pinjol ya, itu masuk kepada fintech. Pokoknya dia non bank, tapi dia punya produk keuangan. Itu semua masuk ke fintech. Termasuk juga dompet digital, seperti Dana, GoPay, Link aja, itu juga fintech. Karena dia punya akses kepada keuangan, fitur keuangan. Jadi fintech itu segala macam layanan yang berkaitan dengan fitur keuangan, menyangkut keuangan dari perusahaan non-bank. Simpelnya gitu sih, Pak Edi, fintech Hmm, tuh. ya ya. Jadi bisa banyak. Oh macam-macam ya ini ya. Eh, Bisa Tidak banyak. hanya kan namanya financial technology tadi itu. Apakah ada kaitannya itu dengan namanya gitu? Oh iya, maaf saya lupa jelasin. Iya tentu, tentu. Teknologinya itu ya ini, karena kita sekarang lagi happening dalam aplikasi ya, dikit-dikit aplikasi, Oh, aplikasi. kita berbasis aplikasi ya, sehingga oh Iya, betul, betul, betul. Jadi dikit-dikit sekarang bikin aplikasi ini. Sekarang aplikasi banyak banget. oh, Apalagi sekarang anak muda tuh lebih suka yang simple-simple dan segalanya masuk aplikasi gitu loh. Nah itu eh, teknologinya itu ya di situ, aplikasinya ini. Nah, ini yang perlu saya eh,
jawab bahwa mungkin karena ini aplikasi, akhirnya terbentuk mindset kalau oh semuanya hanya TI. Enggak ya, berdasarkan cerita materi saya tadi, saya teknik fisika dan saya bisa di ranah ini gitu. Jadi jangan takut untuk kerja di bidang ini gitu. Oke. Kalau waktu masuk ke Aman ini, bekal apa yang diperlukan ya? Misalnya Pak Krisna, ini kan tadi pakai ada JavaScript, ya, terus apa lagi tadi itu, Eh, apa macam-macam ya Oh, tulisannya, ya Python, itu. betul. Betul. Nah itu waktu masuk adakah basic yang harus dimiliki gitu kan? Kan tidak sembarang Ya, eh, orang gitu ya bisa masuk juga gitu. Nah itu kriterianya gimana? Harus menguasai apa saja nih untuk masuk ke fintech ini, katakan. ya. Oke, makasih Pak Edi. Em, Jawabannya mungkin ada tiga. Pertama, kita harus menguasai diri kita dulu. Mungkin ini lucu. Tapi gini, pertama ya itu tadi, sesuai materi pertama saya, kita harus punya mimpi. Nah, masalahnya kita punya mimpi, kadang-kadang itu kan nggak langsung ke mimpi kita, tapi kita harus belok dulu, ya kan? Nah, itu kita harus terima. Makanya itu penting kita, yang kedua, kita harus punya mindset adaptif. Itu dulu tuh. Jadi, ketika menghadapi sesuatu yang baru, dan karena kita udah belajar 4 tahun di teknik fisika, dan ngerasa, waduh, kok saya kerja pertama di operation ya, bungkus-bungkusin tablet. Terus kemudian kerja langsung IT. Ini kan semua nggak ada teknik fisika. Tapi mindset itu dulu. Dua itu dulu tuh. Nah, yang ketiga terakhir sesuai sama materi saya yang ini. Dari teknik fisika, kita belajar algoritma dan pemrograman. Kalau dulu teknik fisika bahasa C. Nah, terus ada PLC, ada Arduino. Nah, itu basicnya itu. Sebenarnya teknik fisika tuh udah ada basicnya, cuma bahasanya beda. Karena bendanya kan beda. Bahasanya beda. Kalau kita tuh kan bendanya benda-benda industri, benda-benda motor ya, apa tuh, mesin, segala-gala macem. Hanya bendanya aja beda. Tapi logiknya tuh sama gitu. Kemudian proses, memahami sebuah proses, ya ini desain instrumentasi engineering. Terakhir metode penelitian. Semua dalam masalah di sini ya, seperti contoh tadi pertanyaan Pak siapa tuh ya tadi, Pak Pak Dasri, mengenai oh data, uangnya tersedot gitu. Itu juga sama. Kita memecahkan masalahnya itu, saya waktu itu menghadapi kasus itu ya dengan metode penelitian. Frameworknya saya bikin dulu di otak saya. Uangnya tersedot. Oke, uangnya tersedot berarti saya sebagai tech support harus tahu apa dulu nih. Kan kalau kita panik kadang-kadang kita suka bingung kan. Nah, kalau kita ini kita udah biasa sebenarnya teknik fisika nih berpikir logik. Kita tahu namanya uang masuk itu nggak serta-merta masuk. Ada yang transfer. Tanya dulu sama yang transfer. Tanya dulu main transfer, pastikan masuk nggak ke rekening tujuan. Setelah masuk, kita cari tahu lagi, ini uangnya ngalir kemana. Gitu. Sampai akhirnya, oh ditransfer ke si rekening ini. Terus makanya dia sekarang kabur. Si tim kita ini, oknum ini. Ya sudah, endingnya polisi. Gitu. Jadi, eh, itu. Tiga itu sih. Pertama, kita harus tahu dulu impian kita. Karena kalau nggak punya impian ini susah. Kita menjalani hidup kayak, apa ya, nggak ada semangat. Karena kan semangat untuk mempelajari banyak hal itu dari situ. Oh, nggak apa-apa saya kerja di bidang fintech dulu. Yang penting nanti suatu saat saya bisa menjalani hobi saya di bidang otomotif. Kalau saya begitu tuh. Kedua, mindset. Mindsetnya harus siap menghadapi perubahan. Everything. Meskipun itu beda, siapin aja. Udah, jawab aja iya. Kita nggak pernah tahu akan ke bawah kemana. Yang ketiga, pasti ada dari pengalaman hidup kita nih ilmu yang bisa kita implementasi di pekerjaan kita, di
fintech kalau misalkan masuk ke fintech. Tiga itu Pak jawaban saya. Oke. Untuk Pak Krisna sendiri waktu masuk, gimana caranya udah menguasai JavaScript dan lain-lain, database, Grafana, itu? Eh, enggak Pak, sama sekali enggak. Makanya saya tulis di sini. Bagian terbaiknya adalah saya nggak tahu ini semua Pak. Saya pelangak pelongok bener. Oh, Bener, oke. saya pelangak Hmm. pelongok. Apa ini? Tools ini apa ini? Saya kan dulu pakai ANSYS untuk komputasi dinamika fluida. Hmm. Ini apa ini Fitro? Ini, aduh nggak tahu deh. Udah istilahnya, waduh, waduh, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Cuma memang leader saya di tech support ini dulu unik. Oh, kamu mau kerja di sini nggak? Mau. Kok waktu itu dia memang masih muda. Ya udah kamu masuk, kamu bisa belajar. Yang penting kamu mau belajar. Ya udah, makanya itu saya punya mindset, oke saya harus adaptif. Saya kepikir, oh di kuliah dulu belajar pemrograman, ya pasti nggak akan jauh beda lah dengan kuliah teknik fisika. Ternyata benar, gitu Pak. 3 bulan saya Oh, jungkir balik waktu dulu masuk sih. nggak diuji, nggak dites dengan program-program ini ya? Karena saya masuknya lewat operation, jawabannya tidak. Saya hanya waktu itu, ya makanya mungkin atasan saya sih. Kamu mau kerja nggak di sini? Saya lagi butuh, tapi kamu harus belajar. Itu saya iyain. Dan sampai sekarang, saya udah mendekati 3 tahun di sini. Hmm. Itu. Dari lulus sampai masuk kerja nih perlu waktu berapa lama? Ada waktu tunggunya atau Oh lagi? ya ada Pak, tentu, tentu. Saya lulus dari pandemi Pak, 2020 Agustus. Mm-mm. Nah, saya tuh dapat kerja rada susah waktu itu. Semua rata-rata kebanyakan industri yang buka tuh kan di ranah perbankan dan fintech ya waktu itu ya, yang lagi menjamur. Untuk industri waktu itu saya pernah daftar ke industri otomotif di Indonesia, itu nggak buka waktu itu. Nah, itu waktunya 6 bulan. Oh, Jadi enam saya bulan. sempat di rumah dulu, gitu, nyari-nyari daftar. Begitu Hmm. dapat, nggak sesuai keinginan, tapi ya itulah sesuai yang tadi hal kedua yang saya jelaskan, mindset. Kita harus adaptif. Hmm. Dan ternyata tidak seburuk itu setelah kita jalani. Baik, ini muncul pertanyaan lagi nih, Pak Kresna. Dari Pak Ferry lagi nih. Izin bertanya, Pak, divisi kartu debit atau sejenis kan ada ya di Bank Jago. Biasa Hmm, programmingnya kan dengan C language. Apa Bapak ada bersinggungan dengan bidang itu? divisi kartu debit dan sejenisnya kan ada di bank. Iya betul, betul. Programmingnya si language. Oke, 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 oke. Pak Ferry, mohon maaf. Kalau untuk persisnya saya kurang tahu ya mereka menggunakan programming apa. Tapi memang betul ada kartu debit layaknya bank biasa, ada kartu debit sejenisnya itu betul. Tapi saya nggak bisa jawab nih programmingnya mereka menggunakan apa. Karena saya selama bekerja sama mereka hanya menggunakan tools yang sama seperti Confluence, Jira, Trello, Postman, dan MySQL. Eh, Kalau dibilang bersinggungan, nah itu tuh yang saya nggak bisa jawab sih. Maksudnya bersinggungan dalam hal bahasa programming atau bersinggungan pekerjaannya. Kalau bersinggungan pekerjaannya, iya banyak. Seperti proses KYC, pendaftaran pembukaan rekening. Nah, itu kan ngasih tahu KTP gitu-gitu kan. Itu banyak. Saya kerja sama Bank Jago. KTP-nya misalkan kita suspek, oh ini palsu nih. Ya, saya langsung ke Bank Jago. Di sisi Anda begini nggak? Oh iya begini. Wah kok aneh ya, kok begini? KTP-nya kok kayak bukan iktp, kayak apa namanya cetakan. Terus bahkan ada kak orang yang fotonya sama, fotonya sama, NIK-nya beda, tanggal lahirnya beda. Fotonya tapi sama orang. Itu ada yang kayak gitu. Nah itu kan calon-calon fraudster gitu loh.
Jadi banyak yang bersinggungan, tapi saya nggak bisa jawab nih kalau yang programmingnya ini sama atau enggak, karena belum pernah saya sharing sampai ke sana. Mereka pakai bahasa apa gitu. Oh ya Pak Edi, ini mohon maaf ada tadi saya sempat lihat ada Pak Fitra ya jawab ya. Nanya, bisakah di Hmm. share code dan Oh penjelasan ya cara ya pakai? lupa nih ada yang ketinggalan Ah, ya. Kelewatan buat kelewatan. contoh aja, share code. Kalau share code yang persis tool saya mohon maaf nggak bisa Pak, Pak Fitra, karena ini bisa dibilang mungkin rahasia ya, confidential. Tapi kalau misalkan contoh itu ada banyak di internet yang namanya itu eh, GitLab, GitLab atau Coders. Dia tuh ini apa namanya, komunitas TI. Nah, itu banyak. Kata kuncinya tinggal gampang. Contoh JavaScript untuk proses copy data. Itu nanti langsung muncul kok Pak. Gitu. Tapi kalau untuk yang itu saya mohon maaf saya nggak bisa sharing. Karena itu udah jadi properti kantor sih. Yang itu. Baik. Berikutnya ada pertanyaan lagi ya dari Pak Peri. Kalau Oh, servernya nih, oke. server diurus sendiri atau punya server sendiri atau serahkan ke pihak ketiga. Ya, ini kita sendiri kalau di aman. Makanya itu untuk keamanannya mungkin bisa dibilang lebih terjamin sih. Sendiri, Pak. Bukan sama third party. Berarti ada semacam data center sendiri ya, Pak Krisna? Betul, betul. Betul. Eh, Sebesar apa ini kalau di Aman Group ini data center? Oke, saya kurang bisa menjawab nih Pak, sebesar apa. Karena itu kan bagian dari IT infrastructure ya. Ya betul. Saya belum pernah sampai sejauh itu tuh Pak. Saya kan kebanyakan IT operasional. Hmm. Bagaimana menghandle laporan, kendala, aplikasinya error, atau mungkin yang tadi mengenai perbankan. Jadi kalau itu kan infrastruktur, saya nggak bisa jawab tuh Pak, sebesar apanya. Tapi yang saya tahu, user dari Aman itu sudah mencapai 1 juta. 1 juta ya. Berarti Iya, memungkinkan transaksi 1 juta pelanggan dalam satu saat yang sama ya. betul, betul. Dia Baik. harus bisa menghandle itu. Kalau ini apa personelnya ini usianya minimum berapa maksimal berapa ini Pak? Ini profil di apa aman Aman. ya Oke. khususnya di IT-nya itu. Usia dia tidak, dia lebih fleksibel. Jadi dia nggak banyak apa namanya tuh membatasi. Oh maksimal sekian sekian enggak. Dia fleksibel. Yang penting punya kemampuan sesuai syarat gitu. Nah tapi karena Oh, ada kasus saya, mereka masih fleksibel lagi tuh. hmm, Seperti arah tergantung leader ya, tapi mau belajar gitu. Kalau mau belajar biasa orang tergantung leadernya, kalau leader mau nerima dia pasti nerima kok. hmm. Wah, update tentang goreng. Baik. Eh, Ini ada nih Pak dari gasingnya. Iya, ini ada Pak Gasing ya. Apa sudah ada di setiap kota besar ya? Bagaimana cara transaksinya? Oke, oke. Jawabannya hanya ada di 6 provinsi saat ini aman. Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Lampung. Hmm, Nah, yang di setiap kota yang ada di 6 provinsi ini ada aman. Selain itu nggak ada. Termasuk di Jakarta pun nggak ada. Karena tadi Jakarta, DKI Jakarta di luar dari 6 provinsi yang saya sebutin. Bagaimana cara transaksinya? Ini semuanya full online. Full online, nggak ada toko kantor sih ada, tapi karena kita sudah menerapkan yang namanya digital banking, kita tuh mirip digital banking. Digital banking itu kan
tidak banyak kantor cabang seperti bank konvensional gitu. Kayak seperti kantor Bank Jago itu nggak banyak kantor cabangnya, meskipun ada, tapi saya kurang tahu persisnya di mana aja. Tapi sedikit sekali, karena memang esensi dari digital banking adalah segalanya itu digital, tanpa perlu kantor cabang, aktivitas perbankan tetap bisa jalan. Nah, aman ngambil dari situ. Jadi, seluruh proses di aman, itu download aplikasi aja langsung di Google Play. Karena kita aman nggak pakai iOS ya, atau iPhone itu belum ada. Karena target kita kan ibu-ibu pelaku usaha. Nah, ibu-ibu pelaku usaha kan pasti kebanyakan handphonenya mayoritas Android. Dan mungkin Android kan juga lebih murah kan harganya. Supaya bisa mendapatkan market ya ke Android saja gitu. Jadi Google Play, download aman. Udah, sesimpel itu sih Pak. Nanti kalau misalkan perlu ada pembiayaan apa, nanti ada agent kita, tim sales itu yang datang. Nanti itu prosesnya mulai dari uh, info data diri, info tempat usaha, seperti pengajuan kredit usaha aja di bank konvensional gitu. Tapi semuanya dimulai dari HP, nggak ke kantor. Itu sih Pak Gasing jawabannya. Oke, berikutnya nih ada ini ya sharing ya nih ya dari Mbak ini kan ya Dani Permatasari ini. Izin bantu jawab, benar kata Mas Krisna. Bisa cari di internet kalau mau belajar dasar JavaScript. Nah ini kebetulan nih websitenya sama ya nih ya. Betul. Iya, saya lupa Super Kak. W. Nah ini kan dot Ini W. juga belajar dari sini. Ya nih di sini. Betul, betul. Contohnya di situ sih. Ya ini Betul, silahkan betul. nih Ya, bagi yang ya, kemudian betul. Jadi keadaannya. programming source code tidak bisa di-share karena termasuk intellectual property perusahaan. Jadi makanya nggak bisa sembarangan di-share. Ada NDA biasanya antara programmer dan perusahaan. Betul, betul. Iya, jadi makanya saya mohon maaf saya nggak bisa siaran tadi. Tapi logic frameworknya, cara kerjanya kurang lebih gitu. Iya. Makasih banyak Kak Dani, atau Pak, atau Ibu Dani Permatasari. Oke. Masih adakah pertanyaan? Silakan bisa dengan mic masing-masing. Seandainya mau ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi, atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Kresna ya yang sudah bersedia menjadi pembicara, memberikan sharing pengalaman bekerja di Aman Group. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung di acara sore hari ini, yang sudah memberikan pertanyaan dan memberikan tambahan sharing ya. Terima kasih. Kita lanjutkan acara kita besok sore ya. Bagi yang tertarik, silakan bergabung besok sore jam 15.30. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Sehat-sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak Edi. Terima kasih kembali. wabarakatuh. Pak Edi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Kresna. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih, Kres. Makasih, Pak. Ya, terima kasih.